Setiap malam ia terbangun oleh mimpi buruk, melihat pelanggan muntah dan anak-anak menangis. Biaya pengobatan menguras tabungan yang tersisa. Rumah yang dulu ramai kini sunyi. Tetangga enggan berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita semua, agar tidak egois hanya mencari keuntungan dalam berjualan, namun harus memperhatikan kesehatan para pembeli. Azab pedagang ayam goreng tiren. Warung yang ramai dan rahasia kelam. Di sudut pasar kecil sebuah kota, berdirilah warung ayam goreng milik Pak Dharma. Dari pagi hingga malam, antrean tak pernah sepi. Aroma gurih mengundang siapa saja yang lewat. Harga murah menjadi daya tarik utama, membuat para pekerja dan pelajar menjadikannya langganan. Namun di balik wajan panas dan senyum ramah Pak Dharma, tersimpan rahasia kelam. Demi menekan biaya, ia kerap membeli ayam tiren, ayam mati sebelum disembelih dari pemasok gelap. Ayam itu dicuci, direndam bumbu pekat, lalu digoreng hingga tampak keemasan. Pak Dharma menutup mata pada bahaya, menghibur diri dengan alasan semua orang juga butuh makan. Istrinya pernah menegur, namun dibungkam oleh alasan ekonomi. Setiap lembar uang terasa lebih berharga daripada keselamatan pembeli. Warung terus ramai, sementara dosa menumpuk pelan-pelan, menunggu waktu untuk menagih akibatnya. Bisik-bisik kecurigaan. Beberapa pelanggan mulai merasakan keanehan. Daging ayam terasa berbeda, lebih lembek dan berbau samar. Namun karena lapar dan harga terjangkau, kecurigaan itu sering diabaikan. Seorang ibu mengeluh anaknya mual setelah makan. Seorang buruh pusing dan diare. Keluhan kecil itu tak pernah sampai menjadi laporan resmi. Pak Dharma semakin berani. Ia menyimpan ayam tiren di freezer tua, mencampurnya dengan ayam segar agar tak mudah dikenali. Setiap malam, ia menghitung keuntungan dengan senyum puas. Bisik-bisik kecurigaan di pasar dianggap angin lalu. Pedagang lain sebenarnya tahu, namun takut bersuara. Rizki masing-masing, kata mereka. Padahal, setiap potong ayam yang dijual membawa risiko besar. Kota kecil itu belum tahu, badai sedang berkumpul di balik wajan goreng yang mendesis. Hari yang berubah menjadi petaka. Suatu siang, rombongan pegawai kantor memesan ayam goreng untuk makan bersama. Puluhan porsi dibungkus rapi. Sore harinya satu persatu mulai merasakan sakit perut hebat, muntah dan pusing. Rumah sakit setempat kewalahan menerima pasien keracunan makanan. Dokter mencium bau busuk khas dari sisa makanan yang dibawa keluarga korban. Kabar cepat menyebar, sumbernya diduga dari warung Pak Dharma. Teleponnya tak berhenti berdering. Ia panik, menutup warung lebih awal dan mencoba membersihkan bukti. Namun nasi sudah menjadi bubur. Petugas kesehatan mendatangi lokasi, mengambil sampel dan menyegel sementara. Malam itu Pak Dharma tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata, bukan karena rugi, melainkan karena nyawa orang lain terancam akibat ulahnya. Pengungkapan dan kejatuhan. Hasil uji laboratorium keluar. Ayam tiren terkonfirmasi sebagai penyebab keracunan. Media lokal menyorot kasus itu. Wajah Pak Dharma terpampang di berita. Warungnya diberi garis polisi. Tetangga yang dulu menyapa ramah kini memalingkan muka. Para korban menuntut pertanggungjawaban. Pak Dharma diperiksa berjam-jam. Tangannya gemetar saat mengakui perbuatannya. Ia berdalih terdesak ekonomi, namun hukum tetap berjalan. Izin usaha dicabut, denda besar menanti, dan proses pidana mengintai. Istrinya menangis, anak-anaknya menunduk menahan malu. Uang yang dulu terasa manis, kini menjadi pahit. Pada titik ini, Pak Dharma mulai menyadari bahwa keuntungan haram membawa kehancuran. Namun penyesalan datang terlambat. Azab di dunia mulai terasa, dan ia belum tahu apa yang menantinya kelak. Penyakit yang datang bertubi-tubi. Sejak warungnya ditutup dan namanya tercemar, tubuh Pak Dharma seolah ikut runtuh. Setiap pagi ia terbangun dengan perut melilit dan kepala pening. Makanan yang masuk selalu dimuntahkan kembali. Dokter menyebutkan gangguan lambung parah yang diperparah stres berat. Namun bagi Pak Dharma, sakit itu terasa seperti cambuk dari Tuhan. Malam hari menjadi waktu paling menyiksa.
Ia sering terjaga sambil berkeringat dingin, dihantui mimpi buruk tentang pelanggan yang muntah darah dan anak-anak yang menangis kesakitan. Suara jeritan dalam mimpi itu terasa nyata, menusuk batin. Istrinya hanya bisa menemani sambil menahan air mata. Biaya pengobatan menghabiskan sisa tabungan, bahkan harus berutang. Rumah yang dulu ramai tawa, kini sunyi dan muram. Tetangga jarang menyapa, sebagian memandangnya dengan sinis. Dalam kesendirian, Pak Dharma merenung panjang. Ia menyadari penyakit itu bukan sekadar gangguan fisik, melainkan teguran keras atas perbuatannya. Setiap rasa sakit mengingatkannya pada ayam tiren yang pernah ia jual, pada dosa yang dulu dianggap remeh. Ia mulai memahami bahwa azab tidak selalu turun seketika, tetapi bisa merayap perlahan, menghancurkan tubuh dan jiwa sekaligus. Penyesalan dan permohonan maaf. Dalam kondisi tubuh yang melemah, Pak Dharma memberanikan diri mendatangi para korban. Dengan langkah tertatih, ia mengetuk pintu demi pintu, membawa rasa malu dan penyesalan yang dalam. Di hadapan mereka, ia menunduk, menangis dan mengakui kesalahannya tanpa membela diri. Beberapa korban memarahinya, menumpahkan amarah yang terpendam. Ada yang menolak memaafkan karena trauma dan sakit yang masih dirasakan. Namun Pak Dharma menerimanya dengan pasrah. Ia menjual motor satu-satunya, perhiasan istrinya, bahkan perabot rumah demi membantu biaya pengobatan korban. Meski jumlahnya tak seberapa, itu menjadi bukti tanggung jawabnya. Setiap selesai sholat, ia duduk lama di masjid, memohon ampun dengan suara bergetar. Air matanya jatuh, menyiram sajadah. Ia menyesali keserakahannya, menyesali keputusan-keputusan kecil yang dulu dianggap sepele. Kini, ia sadar satu kesalahan kecil bisa membawa dampak besar bagi banyak nyawa. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika diberi umur panjang, tak akan lagi menghalalkan segala cara. Meski hidupnya telah hancur, ia berharap penyesalan ini menjadi jalan pengampunan. Pelajaran bagi sekitar. Kasus Pak Dharma menjadi peringatan keras bagi seluruh pasar. Pedagang ayam dan makanan mulai waspada. Pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan, pemasok ayam diperiksa ketat, dan warga semakin selektif memilih makanan. Banyak pedagang mengakui mereka takut mengalami nasib serupa. Nama Pak Dharma sering disebut sebagai contoh nyata akibat kecurangan. Sementara itu, Pak Dharma memilih hidup sederhana. Ia sering membantu di dapur masjid dan kegiatan sosial tanpa meminta bayaran. Baginya itu adalah bentuk penebusan dosa. Setiap memegang bahan makanan, tangannya gemetar, takut mengulangi kesalahan. Ia belajar bahwa berdagang bukan sekadar mencari untung, tetapi menjaga amanah dan keselamatan orang lain. Kadang pedagang muda datang mendengarkan ceritanya. Dengan suara lirih, Pak Dharma memperingatkan agar tidak tergoda jalan pintas. Ia berkata bahwa uang haram memang terasa cepat, tetapi kehancurannya jauh lebih cepat. Dari kisahnya, masyarakat belajar bahwa azab bisa menjadi guru paling keras. Tidak hanya menghancurkan pelaku, tetapi juga meninggalkan luka bagi banyak orang. Kesadaran kolektif pun tumbuh, membuat lingkungan menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab. Penutup dan hikmah. Tahun berganti, namun bekas luka kehidupan Pak Dharma tetap ada. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu, dan hidupnya jauh dari kemewahan. Namun hatinya perlahan belajar ikhlas. Ia memahami bahwa rezeki halal, meski sedikit, membawa ketenangan yang tak tergantikan. Dari kejadian pahit itu, ia menemukan makna hidup yang baru, hidup jujur dan bermanfaat. Setiap kali mendengar orang berbicara tentang keuntungan besar, ia hanya tersenyum pahit. Baginya, ketenangan tidur tanpa rasa takut jauh lebih berharga. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa makanan adalah amanah besar. Satu kecurangan bisa mencelakakan banyak orang dan berbuah azab di dunia sebelum akhirat. Jangan pernah menukar nurani dengan uang. Jangan anggap remeh dosa kecil yang dilakukan berulang. Semoga kita diberi rezeki yang halal
dijauhkan dari perbuatan curang dan diberi hati yang selalu takut kepada Allah. Ambillah pelajaran dari kisah Pak Dharma, agar kita tidak belajar dari azab yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku temukan